Kesultanan Kutai Kertanegara ing Martadipura. Bagian 1 berawal dari 2 kerajaan. Sungai Mahakam di Kalimantan Timur. Di tempat inilah sejarah tentang perjalanan panjang kerajaan berusia ratusan tahun dimulai. Catatan sejarah dimulai dengan ditemukannya 7 buah prasasti berbahasa Sanskerta yang ditulis dengan menggunakan huruf Pallawa. 7 prasasti tersebut menyebutkan sebuah kerajaan yang bernama Kutai Martadipura. Berdasarkan paleografinya, para arkeolog menyepakati bahwa 7 prasasti tersebut ditulis pada abad ke-5 Masehi. Kutai Martadipura saat ini adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kutai Kertanegara. Di tempat inilah ribuan tahun yang lalu Kerajaan Kutai Martadipura berdiri. Prasasti-prasasti yang disebut Yopa itu juga menyebutkan bahwa Kutai Martadipura dipimpin oleh Raja Mulawarman yang merupakan putra dari Raja Asmawarman dan cucu dari Raja Kudungga. Pada masa pemerintahan Raja Mulawarman, para Brahmana menerima hadiah 20.000 ekor sapi. Atas kedermawanan dari Raja Mulawarman ini, para Brahmana menuliskan nama Raja Mulawarman di Yupa. 7 prasasti yang menuliskan kisah Kutai Martadipura itu kemudian dikenal sebagai Prasasti Yupa dan sekarang disimpan di Museum Nasional Jakarta. Sampai saat ini, para ahli sejarah sepakat bahwa Kutai Martadipura merupakan kerajaan tertua di Nusantara. Beberapa ratus tahun kemudian, sebuah kerajaan baru muncul di sepanjang aliran Sungai Mahakam. Kerajaan baru itu bernama Kutai Kertanegara dengan Aji Batara Agung Dewa Sakti sebagai raja pertamanya. Berdasarkan catatan sejarah, Aji Batara Agung Dewa Sakti memimpin kerajaannya pada tahun 1300 hingga 1325 Masehi. Tahun-tahun berikutnya, 2 kerajaan pun berkembang di perairan Sungai Mahakam. Aji Batara Agung Dewa Sakti dan permaisurinya, Putri Karangmelenu, kelak akan menurunkan dinasti para raja Kutai Kertanegara. Hingga saat ini, rakyat Kutai Kertanegara masih terus menyelenggarakan Festival Erau setiap tahunnya sebagai bentuk penghormatannya terhadap 2 sosok leluhur raja-raja Kutai. Festival Erau yang berlangsung di Tenggarong setiap tahunnya merupakan perayaan adat tertua di Indonesia. Festival ini sudah diselenggarakan sejak Aji Batara Agung Dewa Sakti masih belia. Pada masa-masa awal berdirinya, Kerajaan Kutai Kertanegara sudah menjalin hubungan dengan banyak negara. Salah satu kerajaan yang memiliki hubungan dekat dengan Kutai Kertanegara adalah Majapahit. Dalam kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca pada tahun 1365 Masehi, tertulis nama sebuah kerajaan yang bernama Tanjung Kutai. Tanjung Kutai inilah yang dikenal sebagai Kutai Kertanegara. Bahkan pada masa tersebut, Majapahit sudah mengirimkan seorang duta besar atau yang dikenal dengan istilah Pati untuk ditempatkan di Kutai Kertanegara. Baik Kutai Kertanegara maupun Kutai Martadipura pada perkembangannya mengalami berbagai ketegangan di antara keduanya. Sebuah hal yang wajar terjadi, mengingat kedua kerajaan itu mencoba menjadi penguasa satu-satunya atas wilayah di sepanjang aliran Sungai Mahakam. Memasuki abad ke-17, perang pun pecah antara Kutai Martadipura dengan Kutai Kertanegara. Perang itu berakhir dengan kemenangan Kutai Kertanegara. Pada saat itu, Kutai Kertanegara dipimpin oleh Raja Aji Pangeran Sinum Panji Mandepa dan Kutai Martadipura dipimpin oleh Maharaja Derma Setia. Raja Aji Pangeran Sinum Panji Mandepa kemudian menggabungkan 2 kerajaan tersebut dan memberinya nama Kutai Kertanegara ing Martadipura. Kutai Kertanegara merupakan kerajaan maritim, sebagaimana tipikal kerajaan klasik di Nusantara. Hubungan perdagangan terjalin dengan Cina, Jawa, Sumatera, hingga India. Sebagai negara maritim,
Kutai Kertanegara banyak dikunjungi oleh para pedagang dari berbagai tempat dengan latar belakang budaya dan agama yang bermacam-macam, tidak terkecuali agama Islam. Penguasa Kutai Kertanegara pertama yang tercatat memeluk agama Islam adalah Raja Mahkota yang bertahta dari tahun 1545 hingga 1610. Berdasarkan catatan ini, Islam sudah berkembang pesat di Kutai Kertanegara sebelum terjadinya perang melawan Kutai Martadipura. Sekitar tahun 1732, pada masa pemerintahan Pangeran Anum Panjimendepa ing Martapura, pusat pemerintahan Kutai Kertanegara pindah ke Pemarangan. Tahun 1735, secara resmi Kutai Kertanegara ing Martadipura menjadi kesultanan ketika pemimpin yang baru naik tahta dengan gelar Sultan Aji Muhammad Idris. Di tahun-tahun selanjutnya, pemimpin Kutai Kertanegara ing Martadipura menggunakan gelar Sultan. Memasuki abad ke-18, VOC pelan tapi pasti mulai menggerogoti kedaulatan di Nusantara. Setelah berhasil memperkuat posisinya di Batavia dan Maluku, VOC pun mulai mengincar Sulawesi. Pada tahun 1739, Sultan Aji Muhammad Idris berangkat ke Sulawesi untuk membantu Kerajaan Wajo melawan VOC. Jalannya pemerintahan di Kutai Kertanegara pun sementara dipegang Dewan Perwalian. Sultan Aji Muhammad Idris merupakan menantu dari Sultan Wajo Lamat Dukeleng, pemimpin Kerajaan Wajo ketika itu.